Speaking is like cooking. Belajar masak sama Chef Renata hari ini, besok gak jadi Chef Renata. Kita punya banyak potensi, tapi tidak bisa berkomunikasi. Yang namanya orang jual mic di TikTok tuh banyak. Founders Theory. Hi folks, the one and only Mas Kemal Mokhtar. Halo, selamat datang kepada diri saya sendiri. Loh. Mas Kemal ini harusnya jadi hostnya. Aduh, jangan dong. Jangan. Mas Kemal kebetulan Ya. pas aku kemarin isi Magna Talks, Oke. jalan kaki, Uh-uh. nyari makan malam-malam. Oke. Asli nih, Ah, sama tim tuh udah. Oh, gua tahu pada nih. tutup. Itu pas lagi Idul Adha atau apa gitu ya. Pokoknya pada tutup cepet. Akhirnya saya makan di nasi kapau ya. nasi kapau langganan. Ah. Yoi. Iya, aku cobain. Deket Enak tuh banget. sama Magna Coffee, Magna Talks itu deket Iya, tuh. Yoi. di situ aku pertama kali iya ya kenapa nggak ngobrol sama Mas Kemal. Waduh. Ini kan itu bisnisnya Mas Kemal ya. Iya, itu bisnis gue. Bisnis yang bisa dibilang hadir di saat pemerintah nyuruh tutup karena pandemi. Ngeri. Menantang kawan. Tapi karena itulah gue mempunyai si Kemal Speaking Camp. Oh menarik. Itu. Apa tuh Kemal Speaking Camp? Kemal Speaking Camp adalah tempat di mana gue sebetulnya ini adalah hati gue ya, di mana when you're 40 years old, you gotta contribute something to the community. What can I contribute gitu, right? They say, what can you do for your country? Kan gitu ya. Jangan nanya mulu, negara bisa apa buat gue, but what can you do? What can you contribute? Ya, the thing that I've been doing for the past 25 years adalah communication. Nah tadinya komunikasi itu kan hanya buat penyiar radio. Nah tapi balik ke si UMKM tadi, di mana gue punya nasi kapau langganan, disitulah gue langsung punya, I don't know, somehow it sparks in my mind bahwa gila ya, gue bisa survive sampai sekarang gara-gara apa? Gara-gara speaking skill atau public speaking. Interesting. Karena banyak orang yang bilang nge-kick gue bos. Ah iya, nasi kapau langganan lu bisa ada, kan yang punya artis. Oh. Wait. Ya, You go open my Instagram. I'm not those artists yang punya jutaan followers. No, I'm not gitu loh. Banyak yang bilang, ya beda start lah bos. Lo Privilege lah. Lo punya privilege. Wait up. You go look at teman-teman influencer yang punya jutaan followers and their business are down. Oke. Jadi it's not a matter of the numbers of the followers. Bukan itu. Ada yang lain gitu. Disitulah yang membuat gue survive adalah apa? Because I've been communicating my business again and again. Itu. Ya inilah to the point aja. Yeah. Mas Gibran Raka Buming itu berapa bisnisnya yang nggak berjalan. Yes. Bukan hanya punya followers. Maksudnya punya elektabilitas yang cukup jadi Yep. wakil presiden Betul. terpilih. Yeah. Tapi bisnisnya tetap beberapa tutup. Kalau nggak salah 4 atau apa ya di media. Yeah. Poinnya adalah nggak sesimpel itu hanya punya keterkenalan, popularitas. Harus terus dikasih tahu again and again. Itu. Menarik. Itu. Mas Kemal, Ya, gimana nih? aku sangat tertarik Aha. karena ini founders theory. Yep. Ya sebenarnya dari tadi masih nggak menyangka bahwa suara yang aku suka dengerin dari kecil. Aduh. Itu sama aja. Udah tua gitu ya. Menangan bahwa saya sudah tua. Iya, Tapi iya, yang iya. bahasa yang halus. Tapi sebenarnya saya mau membiasakan itu saya yang masih bocil gitu Mas Kemal. Jadi asli dari dulu itu suara Mas Kemal Yoi. dan segala macam tuh nemenin kan. Mhm. Nah jadi senang sekali bisa ngobrol di sini Thank you, Mas Kemal. thank you. Saya tuh pengen sekali karena ini founders theory, ini adalah teorinya Mas Kemal. Nggak harus ini objektif dan berlaku untuk semua orang, Yap. tapi ini yang berlaku buat Mas Kemal. Ya. Mas Kemal orang yang hidup dari mulutnya. Yes. Mulut Mas Kemal sudah memberi kehidupan buat Mas Kemal dan sangat banyak kehidupan. Banget. Tapi seringkali orang nggak bisa nemuin cara membuat mulutnya itu bisa memberi kehidupan. Ya. Entah terlalu rapet, entah tidak terbiasa. Ya. Tapi yang paling parah adalah kalau ditutup dengan, tapi saya introvert. Mas Kemal introvert atau extrovert? Gue bisa bilang extrovert ya. Oke. Gue bisa bilang extrovert. Tapi kan gue sering live di satu platform social media ya. Untuk jualan and promo and everything. TikTok? Yes, TikTok. Oke. Dan itu di TikTok, kan TikTok selalu mendatangkan penonton baru. Iya. Ya. That's why the question is always the same. Ya. And one of the frequent asked question adalah itu. Kak, aku introvert. Gue nggak mau kasarnya, nggak mau banyak bacot. Langsung gue suruh aja. Google right now. Silakan dicari famous introvert leaders. Oke. Langsung gue lempar gitu aja.
Itu untuk biar mereka langsung afirmasi bahwa Nih, oke. biar langsung ya langsung aja kan. siapa? Who are the famous introvert leaders? Biar mereka bisa baca siapakah orang-orangnya dan mereka sudah pernah lihat ketika mereka memberikan speech. Bill Gates, Ada yang lama-lama ya, tapi Ya. yang terkenal deh. Elon Musk. Elon Musk. Ya. Pernah nggak lihat Elon Musk ngomongin Starlink? Starlink adalah no, you don't. Ya. Pernah nggak? Michael Jordan. Michael Jordan pernah nggak ngelihat Elon Musk ngomongin tentang Tesla tapi terbata-bata, gagu dan tidak antusias? Menarik. Siapa lagi? Ada Obama juga. Ya, Obama betul. Obama ada di situ. Warren Buffett. Ya, betul. Warren Warren Buffett. Isaac Newton ya, kalau Isaac Newton memang dia peneliti lah. Yeah. Tapi poinnya Elon Musk lah yang paling. Ya, Bill Gates kalau nggak salah beberapa hari lalu baru ngutip ngomong Elon Musk is too chatty kan. Iya kan? Iya. Look at Warren Buffett. Ya. Gue pernah lihat satu dokumentari Warren Buffett di mana dia ngundang satu wartawan nanya, ya ruangannya kayak begini, banyak diploma dan lain-lain gitu, sertifikat. Terus ditanya, mana diploma lo dari Columbia sama Nebraska? Kok nggak ada? Nggak ada. Karena yang membuat gue bisa sampai saat ini adalah ini, sekolah public speaking, Dale Carnegie. Oh, ya. Itu. Yes. Back in the 60s loh. Yes. Dia masuk sekolah itu. Yes. Karena dia bilang, whatever I have here, kalau gue nggak bisa ucap, what good does it do? Nothing. Kalau nggak salah ya, dulu aku pernah berusaha membuat satu pemikiran Yeah. dari hasil analisa bisnis. Tolong correct me if I'm wrong. Oke. Ada bisnisnya itu biasa banget, tapi karena sangat pinter dijual dan mengkomunikasikannya, Yeah. viral kemana-mana. Tapi kalau kita coba makan atau kita coba pakai itu suatu baju tuh ya, tuh biasanya nggak jelek, Ya, tapi not that good. Iya. Di sisi lain, Ya, ada yang wah super seksi, bisnisnya memang bagus, Yap. cara penyampaian juga bagus banget, wah itu memang udah layak lah jadi luar biasa. Iya. Yang sedih adalah bisnisnya bagus, tapi cara penyampaiannya buruk. Yap. Dan selalu kalimatnya gini, ya namanya bisnis itu seperti roda ya. Jadi ya tahun ini memang lagi dapat rezekinya. Ya Iya, namanya iya, takdir nggak ada yang tahu lah. Iya, Rezeki iya, diatur sama yang di atas. Iya. Ya dulu sempat rame tempatnya, tapi ya tahu sendiri karena penjualnya kan ketus. Ya kan? Iya. Ya tahu sendiri namanya aja mie gebrak gitu misalnya. Ini sih cuma nama bohongan. Iya. Ya ditaruh udah digebrak udah bodo amat gitu. Iya. Ya apalah itu customer service, yang penting begitu kan. Ya poinnya adalah yang kulihat ternyata ya jangan ngomong kalau yang produknya jelek komunikasinya jelek, udahlah Iya. coret tuh yang keempat. Coret itu. Tapi faktanya berapa banyak yang sebenarnya punya selalu ngebandingin gini, Mas Adit, saya ini punya bisnis sih, produksinya bagus, jasa saya bagus, tapi saya cuman kayak nggak ngerti gimana cara menyampaikannya itu. Exactly. Jadi kalau gue kan punya sering yang gue bilang gini, this country, Indonesia, kita punya banyak potensi tapi tidak bisa berkomunikasi. Last month I think rawon the best soup dish betul. in the world. Tapi Yeah. mohon maaf saat ini enak aja nggak cukup. We go to Bali, we ask 10 bule. Yeah. Randomly ya. Mereka tahu miso soup atau tahu rawon. Oh iya jelas miso soup. Jelas. Padahal cuma daun doang sama tahu. Iya. Compare to rawon. Oh. Iya. Wow, ya nggak? Iya. Rendang was the best dish Iya, betul. in the world, number one, top of mind, ya, pop gitu. Top of mindnya bukan rawon, bukan rendang. Nobody knows rendang. Iya. We go randomly aja. Let's go to Singapore. Mungkin Singapura lebih tahu. Mungkin Australia deh. Random aja nanya orang. Lo tahu rendang atau tom yum? Tom yum. Ya. Jadi enak doang Pak sekarang. Ya. Nggak bisa Pak. Betul. Enak doang nggak bisa. And that's our country. Yang selalu gue bilang di podcast-podcast. Indonesia itu punya banyak potensi. Tapi sayang banget nggak bisa berkomunikasi. Ya. Meskipun gue tahu ya. This is not 1-2 tahun kerja. Ini udah harus belasan tahun startnya. Ya. Tapi itu yang gue encourage. Jangan sampai ini terjadi sama. Tapi kan kita udah merdeka 70-an tahun. Ya begitulah. Maksudnya kita kan bukan merdeka tahun lalu. Iya. I know. Tapi mungkin negara ini dulu nggak melihat ke arah situ kali Pak. Nggak mungkin kita tuh humble. Ya. Kita tuh nggak mau sombong aja. Yeah. You know there's this documentary yang you can YouTube it right now. Namanya yang bikin adalah Channel News Asia kok. Channel News Asia yang bikin. Jadi dia kaget. Even Channel News Asia kaget ketika best dessert in the world alphabetically. Ya. A. Apple strudel. Itu dari Austria.
B itu apa? Gue lupa ya B itu mana. Nah C, Oke. Cendol. From Singapore. Sampai Channel News Asia aja bilang gini, is it from Singapore? Nah bingung gak lo? Iya. Dia aja yang, wait. Is it from Singapore? Terus dia bikin documentary. Where is it from? Indonesia. Yes. Ya saking kita humble-nya, Iya. batik kita kan diklaim sama samping, Iya, ya kan? iya, Segala iya. macam apa sih yang nggak Iya, diklaim? iya. Lagu-lagu kita juga diklaim gitu kan? Bener. Ya poinnya itu. Jadi Poinnya itu. Tapi ini yang gue selalu encourage orang, jangan sampai ini terjadi sama diri lo. Your business. Your ideas. Lu udah pernah nonton film Bezos belum? judulnya Bezos. Belum. Belum. Itu gue juga nonton karena di pesawat. Film apa ya? Oh ini deh, Chat. Gue tonton Menarik. tuh. Ini the first 15 minutes tuh menarik. Dimana dia punya ide. Ya idenya dia sekarang. Tapi dia gak dapat suntikan uang. Oke, Amazon. Kenapa? Karena ketika dia ya misalnya ini cue card Ya. dia presentasi, itu dia gini. Oh. My idea tolak. Iya. Kenapa presentasinya Ya. jelek? Dan yang aku lihat Yes. krusial yang paling penting adalah seringkali kita terlalu cepet jumping ke how to communicate, padahal why-nya, mindset-nya itu orang masih ketutupnya di situ. Ketutupnya di ya udahlah nanti kualitas bisa berbicara sendiri kok. Aduh. Ya kan? Ya, Saya dengar lah konten-konten viralnya Mas Kemal kan. Ya nggak apa-apa, makanan enak itu Iya, akan selalu bisa berbicara sendiri. Pada mungkin kalau kita tarik 10 tahun yang lalu, yes. Tapi kalau sekarang enggak. Karena yang namanya informasi itu di sosial media itu cepet banget. Ya. Cepet banget. Kita mau punya ayam goreng seenak apapun, didiemin aja, kita nggak ngomong. Let the product speak by itself. Kelar Pak. Sama ayam bumbu Korea, ayam pakai keju tumpah, ayam level sekian yang di social media kenceng banget. No one will know your product. Ya. No one. Ya. Nobody. Ya. Gitu. Yang menarik adalah form of communication kan nggak selalu harus human speaking gitu ya. Ya. Makanya kemarin di Instagram bentuknya bisa berubah jadi grafis. Ya. Tapi somehow detik ini selagi kita berbicara, form yang paling efektif sekarang masih bentuk video vertical. Betul. Yang bentuknya kalau orang mau sangat spesifik, TikTok Live udah. Yeah, betul. Iya kan? Yes, TikTok yes. Live itu isinya adalah harus seamatir mungkin orang ngomong tanpa henti. Exactly. Jadi ternyata detik ini kita masih mengakui di dunia teknologi AI ini itu segala macam, teknologi blockchain apa, tetap penjualan Basicnya. masih tetap dari public speaking. Betul. Disitulah gue mikir bahwa kenapa bisnis gue bisa ada sampai sekarang. Karena gue rajin pada saat itu berbicara, menjelaskan. Gue punya bisnis apa, gue punya produk apa. Terus aja gue komunikasikan. Dan gue ketemu sama banyak UMKM yang punya produk enak banget. Tapi penjualannya seminggu 4 loyang. I was like, what is this? Yang gue makan nih, wow, amazing. Ya. Amazing. Tapi begitu gue dengar, ibu berapa penjualan? Ya seminggu 4. Padahal harganya udah murah banget gitu ya. Waduh, Pak packagingnya bagus. It's a fruit tart. Ini yang salah satu trigger gue adalah setelah gue ya alhamdulillah bisa berjalan dengan nasi kapau langganan. Itu gue cuman ya alhamdulillah gue bisa public speaking gitu ya. Ya. Terus gue ketemu sama UMKM yang gue makan. Fruit pie-nya ini gak kalah sama yang hotel bintang 5 all you can eat. Begitu gue makan, istri gue makan, wow really good. Begitu gue telepon, gue tanya penjualan 4 seminggu, sedih gue. Ya. Faktanya kalau korporasi besar contoh McDonald's, Ya. mereka menggunakan utilisasi speaking sesederhana. Kentangnya mau di upsize kah cuma nambah 2.000, Ya. omsetnya udah langsung naik berapa ratus miliar. Oke lah di sisi lain di Indonesia menurutku keren Kue Tiaw Aho. Kue Tiaw Aho selalu ngomong gini, Kak kami garansi rasa kalau tidak enak uang kembali. Yes. Itu selalu memorable. Ya. Memang nggak satu-satunya karena itu, karena makanannya juga enak. Betul, Karena betul. kalau kita ke food court, silakan ada banyak brand, tapi Kue Tiaw Aho itu yang semuanya berdiri. Ya, karena dia sudah berkomunikasi dengan kita. Iya. Dengan trust kan. Ya. Jadi dia memang SOP-nya bagus dan segala macam, dan itu selalu di cabang manapun dia selalu bilang, Kak kami garansi rasa kalau nggak enak uang kembali. Ya. Nah hal sekecil itu yang saya lihat itu kecil banget, tapi kok nyaman Impact ya. Iya. Yes.
Gitu. Itulah menarik. Itu satu sisi untuk B2C. Pertanyaannya kadang-kadang kalau kita bisnis B2B itu akan jadi lebih penting. Ya. Dan nggak menutup kemungkinan lah sekarang semua orang pengen belajar speaking. Wah semua. Iya. Lu kalau misalnya ngeliat klien gue sekarang, kalau dulu kan hanya yang pengen jadi MC Iya. atau penyiar radio, ya, presenter, itu beberapa lah. Itu juga bisa dihitung pakai jari. Atau misalnya perusahaan ngundang gue untuk ngajar manajer ke atas. Iya, betul. Ya. Tapi sekarang Iya. barbershop Iya. udah ngundang gue. Iya. Karena paham bahwa barbernya butuh berbicara. Iya. Deket sini ada biliar. Iya. Yes. Udah ngundang gue. Gue tanya apa? Ya Mas Kemal di sini udah banyak biliar. Tapi kalau tim gue gak ada engagement sama tamunya, mereka pindah. USP-nya ya. Yes. Jadi udah beda. Satu lagi. Udah restoran. Iya. Restoran. Betul. Ini ongoing kopi tiam nih. Ya. Sekarang lagi ongoing sama gue. Karena ngerasa bahwa produk doang sekarang gak cukup. Iya. Tapi mereka harus ngerasa bahwa Iya. oke, gue yakin yang nonton akan gini. Gue mah yang penting datang makan. Yes, betul. Tapi percaya sama saya, yang datang makan, makanan enak dan harus dapat hospitality yang enak itu lebih banyak. Oh iya jelas. Dan faktanya seenak apapun makanan, seringkali kalau ketemu waiters atau kasir yang ngomongnya jutek ya, kita ngerasa kayak terhina loh. Exactly. Karena emang kenapa baju saya salah atau apa kok ngomongnya gitu? Selalu gue bilang kalau misalnya kita gue lagi workshop ya, kan gue kalau workshop itu nggak langsung training. Karena pasti dari let's say ada 30 orang, nggak semua orang duduk di situ yang disuruh oleh perusahaannya, mereka ngerasa bahwa oh ini penting. Tapi simple, gue kasih tahu. Kalau lo beli tiket pesawat Garuda Indonesia first class dengan harga let's say Jakarta, Bali, Jakarta pulang pergi 15 juta, yang economy classnya cuma 6 juta. Begitu masuk, oh 5C ya, sebelah sana kanan, lu bete gak? Iyalah. Padahal tempat duduknya sama-sama besar, you'll get the greatest and the best meal, tapi pramugarinya ngomongnya jutek. Chicken or beef? Lu jutek gak? Lu bete gak? Bete. Gara-gara apa? Ngomongnya doang. Yes. Sekarang aku rasa kita sudah sama-sama konflik banget bahwa ini sangat penting. Banget. Where to start? Where to start? First, Mungkin ini, secara ringkas aku bakal minta gini. Ah. Kalau dalam 10 menit ke depan, hal paling dasar fundamental apa yang harus dipahamin orang yang mau belajar speaking? Silakan. Kalau gue gini, kalau misalnya buat teman, pertama adalah keinginan. Because it's a skill. Ya. If you do not have that willingness, buy. Yes. Itu Anggaplah dulu. contohnya sekarang aku Oke. aku sangat ingin Ya, punya oke. kemampuan komunikasi dalam konteks yang spesifik. Mau belajar cara bernegosiasi Oke. supaya kesannya tidak akan pernah mendapatkan penolakan. Alright. Ini dari zero ya. Ya. Kalau dari zero nggak tahu apa-apa, ya this is skill. Ya. Speaking, gue selalu bilang, is like cooking. Oke. Speaking is like dancing. Speaking is like painting. The more you do it, the better you will be. Oke, jam terbang. Jam terbang. Tapi ada yang bilang gini, practice don't make perfect. Oh, karena bad practice don't make perfect. That's Good what- practice make perfect. Makanya. What is the good practice of speaking? Okay, the good practice is, number one, you gotta train. Trainnya yang bener. Ya. Kadang-kadang orang suka mikir gini, Kak, aku tinggal latihan depan kaca ya? Iya betul tinggal latihan depan kaca, tapi tahu nggak latihan apa latihannya? Iya. Banyak orang kayak gitu. Gue harus tinggal latihan depan kaca, depan kamera terus review ya? Iya, tapi do you know apa yang dilatih? Ya. Lu pengen jadi kayak Ronaldo? Oh gampang, gue tinggal ke lapangan bola ya. Tapi nyampe lapangan bola, gue latih apa ya? Iya. Nah itu banyak yang orang nggak tahu. Ya. Kayak contoh ya, contoh gini nih. Ini gini, maksud gini, sebelum masuk ke Kemal Speaking Camp itu Iya, kan aku ngerti ini adalah part of business. Iya. Cuma seenggaknya yang bisa di-share secara umum untuk pemilik bisnis, untuk konteks networking bisnis, dasarnya apa yang harus dilatih secara teknis. Secara teknis is your mouth. Oke. That's it, your mouth. Here, your mouth, your cheek, your tongue, lidah, bibir, semuanya. Caranya? Caranya, yang gue latih step by stepnya ada. Oke. Jadi kayak misalnya gini, yang selalu gue bilang. Spill sedikit-sedikit aja. Contoh ya, contoh. Yang selalu gue bilang. Kalau ngomong, ada yang namanya line face. Line face apa sih Kak Kemal? Ketika lo presentasi lo deg-degan. Oke. Aduh ini ketemu sama orang penting, deg-degan. Apa yang terjadi ketika deg-degan? Makin rapet. Oh. Right? Ya. Ketika rapet tanpa disadari karena deg-degan, apa yang terjadi? Mumbling. Ya, saya dari Kemal Speaking Camp nih, website saya butuh injek dana. Jadi Kemal, karena deg-degan. Nah, you gotta stretch it.
Gimana stretch-nya? One of the easiest way. Paket hematnya. Oke. All in ada. Sebenarnya gue breakdown one by one. Tapi kalau udah tahu semuanya, this is what you do. The lion face. Oke. Have you heard the lion face? Pernah dengar lion face? Nggak. Yang pernah training sama gue pasti tahu. This is what you do. You stretch ya, like this. Tangan di samping. Oke, biar artikulasinya jelas. Ketika artikulasinya jelas, lawan bicara akan ngerasa, oh this guy is enthusiast with his product or whatever is presenting, ya kan? Tangan di samping seperti ini. Wah. Jaim lagi. Ya, udah pasti Jaim. Setiap yang training sama gue, kalau gue nyalain handphone buat Instastory langsung pada berubah. Iya. Jadi cuma kayak padahal kalau That's not gonna work. maksimal. That's not gonna work kalau cuma gini doang. Jadi itu artinya You semuanya gotta stretch dibuka. everything. Dan ini, lu udah pernah nonton King's Speech belum? Belum? Lu tau nonton King's Speech. Tapi King's Speech itu tentang kayaknya papanya Queen Elizabeth. Dia kan harus mimpin perang. Zaman dulu mimpin perang pakai apa? Radio. Iya. Kalau suaranya nggak memotivate, gimana lu bisa mimpin perang? Menarik. You know what they did? Gue gue nonton filmnya. Gila. Tapi itu kan teori lama ya. Lu tau gak? Mulutnya biar ke stretch. Diisi kelereng bos. Ampe itu raja muntah. Jadi udah kayak guanya ada trainernya. Pakai baju-baju Inggris zaman dulu gitu ya. Di sofa. Ayo dijujelin. Kelereng. Marbles bro. Oh, supaya dia Marbles. lebar Biar gitu. Biar lebar. Iya. Biar ke stretch. Tapi artinya dari zaman dulu aja speaking itu segitu pentingnya buat raja gitu ya. Silakan ditonton King's Speech. Silakan Wah, ditonton. Menarik. Lion face. Itu Lion face. teknik pertama yang bisa kita Iya. pakai ya. Jadi sebetulnya lo harus breakdown dulu. Your mouth, your tongue, itu ada breakdownnya sendiri-sendiri to stretch. Kenapa? Karena kalau setiap kali orang, itu dia gue bilang ke lo tadi, aduh gue mau ketemu nih, dia kayaknya bisa sih injek dana ke gue, kayaknya oke nih kayaknya. Kan biasanya, lo ngerasain gak kalau ketemu sama orang level yang lebih tinggi, lo deg-degan? Iyalah. Ya kan? Nah itu deg-degan itu, one thing for sure, let me tell you something, deg-degan will always be there. Ya. But how kita reduce deg-degan itu dengan train. Nah for those people who don't want to train, feel free, it's okay. Oke. Kalau ngetrain deg-degan gimana mas? Ngetrain deg-degan? Ya untuk lebih ngatasin gugup. Karena itu Ya. sering kali jadi masalah. Ya betul. Gugupnya itu. Practice. Apa yang dipraktis untuk ngatasin gugup? Whatever you wanna say. Tapi praktisnya maksudnya gimana? di ngomongin terus. Yes, again and again and again and again. Gesture-nya, contoh kayak gesture. Ada yang namanya confidence zone. Do you know where the confidence zone is? Oh. Oke, ini kita bisa berdiri gak? Bisa berdiri gak? Ini kayak eye level. Oke, Duduk eye aja, level. duduk Gue di sini aja. aja. Oke, kalau Ya. misalnya gue berdiri, jadi gue selalu bilang, this is... Tunggu sebentar. Suara Oke. masuk. Suara masuk segini? Oke, segini ya. Oke, jadi gini. Jadi tangan di mana? Tangan tuh di confidence zone. Confidence zone. Confidence zone tuh di mana? Jadi gini kita tarik, simple ya. Why my training is all about movement so you memorize. Lo line face inget dong. Ya, ini karena muscle memory-nya juga masuk ya. Gitu. Jadi gue nggak cuman oke, berbicara harus begini. No one will understand. Iya. Gue train step by step. Contoh gini ya. Ini tarik, turunin, sampai kalau berdiri sampai pinggang ya. Oke. Tutup. Oke, tarik lagi, angkat, tutup. Oh itu. You know what? Oh. You're creating a zone there. Nah, Oke. zona inilah tangan lo. Oh kayak semacam persegi panjang dari sini Yes, sampai ke. yeah. Oke Itu lo harus train semuanya. Segitu detailnya, Pak. Oh menarik. Just look at me. Sebentar. Look at, Kemalspeakingcamp.com tuh joinnya berapa duit? 141.000. Wow. Yes. Oh sebentar itu. Semua gue kasih. Itu video-video yang udah Video. direkam. Gue gini, orang bilang, Bang Mas Kemal bikin buku dong, latih buku. Iya susah lah. Gue bilang susah. Coba Harus. misalnya gue belajar lemaskan mulut Anda dengan teori lion face. Lion face kayak gimana tuh? Kayak buku resep masakan. Iya. Gorenglah hingga kecoklatan. Coklat yang mana nih? Iya nih. Belum kalau di dapurnya gak ada lampu. Ya kan? Oh, udah berapa video Mas di situ? Oke, jadi this started way back ya. Awalnya gue dari TikTok. Dari TikTok awalnya. Cuman di TikTok ternyata kan gue di TikTok tuh gak bisa jualan video. Oh. Produk kan harus bentuk Oke. produk kan. Jadinya gue dikasih tahu sama orang, bro lu mendingan lu jual buku gitu, orang di buku Iya, itu cuman 2-3 lembar, mereka bisa scan langsung direct ke admin lo. Iya. Oh oke, gini gue lakuin tuh. Ketahuan. Terus akhirnya gue gak bisa kayak gitu lagi, jualan seperti itu lagi. Terus TikTok punya TikTok series. Oke. Mereka ngajak gue, ayo
Oh. Jadi kayak Ya. lu kayak Netflix aja. Ya. Lu beli TikTok series itu videonya Oh, kekunci. belinya di TikTok series Di nih. TikTok series. Oh. Nah, TikTok series Ih, keren ada. banget. Yoi, terus di TikTok series ada, lu tinggal beli harganya sama atau ke si website gue. Jadi ada 2 pilihan sekarang. Nah, kalau dari awal gue beli sampai sekarang udah mau 2 tahun ya. TikTok tuh sekarang ada sekitar 3.600 orang students ya. Oke. Em, Enggak, berapa video? Oh Maksudnya? 7, videonya 7. Oke. All in semuanya. 140.000 itu dapat 7 video. 7 Per video. video durasi berapa lama? Macam-macam. Atau in total 1 jam 26 menit. Dan itu udah dilatih semua tentang Semua. ini. Gue gak bisa kasih sedikit-sedikit. Paham. Gak bisa. Gue gak bisa. Karena kalau misalnya, karena balik lagi niat gue pengen lu bisa. Ya. Kalau gue Paham. cuma kasih lu dikit doang, Paham. and then gue bilang video berikutnya bayar lagi, gue nggak bisa. Ya. My point is I want to educate people, Ya. and I want them to be success. Wow. Itu. Tentu kalau gitu aku nggak mau tarik terlalu banyak karena itu kan sesuatu yang udahlah kalau memang suka carinya TikTok seriesnya atau Ya. cari kemalspeakingcamp.com. Yoi. Pertanyaanku adalah gimana kalau konteksnya sangat spesifik dan aku yakin nggak ada di video itu adalah gimana persiapan secara spesifik untuk orang yang sedang negosiasi bisnis Oke. Alright. kepada orang yang dianggap lebih tinggi tapi dia nggak mau terlihat Ya. lebih rendah tapi Oke. juga dia nggak mau terlalu sok. Jangan Ya. terlalu sok. Jadi Jangan. seperti apa untuk konteks negosiasi itu? Oke, untuk konteks negosiasi gini, orang banyak bilang sama gue kan, kayak Kak gimana sih cara negosiasi dan Ya. lain-lain. Sama kayak Kak kenapa gue nggak keterima ya ketika gue ngelamar kerja. ya. Gue bilang gini, lu tau nggak? Ketika lu dipanggil kerja, they like your CV. Betul. The problem is when you there, Iya. mereka interview lu, sorry to say you're not as good as your CV. Iya, betul. You cannot communicate whatever's here. Iya. Ternyata kok beda ya? Kadang-kadang gara-gara minder, kelihatan malah jadi kayak jutek. Yes, bisa. Orang minder tuh sangat sering terlihat seperti sombong. Ini seorang sombong banget. Tapi setelah aku lihat gestur ini sebenarnya dia bukan sombong. Dia tuh ngomongnya kaku-kaku karena dia tuh minder. Iya, betul. Tapi kan jadi kesel juga Jadi kita kesel. dengernya kan. Ditanya juga mungkin karena gagu dia gak bisa elaborate apa-apa. Ya. Ya kan? Nah so balik lagi your question. Sebagai Aman. entrepreneur yang mau pitching or whatever. Karena gue juga pernah diundang untuk ngajarin 50 pemilik startup untuk berbicara. Oke. Gue tanya. Gue Google Incubator waktu itu ngundang gue. Oke, dari Waktu itu, Google ya. Gue nanya ngapain ngundang gue? I know nothing about apps. Pada saat itu before the pandemic.com banyak anak bangsa yang bikin keren-keren lah. Akhirnya mereka bilang ke gue, Mal kita punya masalah nih, apa nih? Ketika udah jadi presentasinya jelek, nggak ada yang interest. Padahal isinya bagus banget. Meanwhile when you do your presentation kepada orang-orang yang Ya. punya uang, they're super busy. Ya. Mereka they don't have the whole day, Ya, right? betul. Exactly. They don't have the whole day untuk dengerin lo. Jadi kalau misalnya, oke gue cuma punya 15 menit, make it good. Ya. So sorry to say, jadi gimana caranya? Gue harus balik lagi. Practice. Practice makes perfect. But don't forget, there is process and progress. Oke. That's the only Ada gak key. insight mas? Contoh nih. Yeah, Contoh. yeah. Ada beberapa akun Instagram luar negeri Yeah. yang aku suka lihat Uh-huh. tentang gestur tangan. Ya, oke. Yang ya selalu usahakan terbuka. Lalu tatapan mata. Ya, eye contact. Ada tips-tips khusus gak dari Mas Kemal? Buat orang yang sedang bernegosiasi Oke. dengan yang tadi konteksnya tadi, apa yang lebih tepat? Untuk dari teorinya Mas Kemal. Ini kan pasti beda orang Ya, beda teori. Betul. Tapi in general dari pertama kalau gue adalah number one adalah the ability for us to talk, not to give a presentation, but like reading a book. Make it conversational. Itu yang orang jalan. Oh. Make it conversational. Jangan kayak ngebaca apa yang kita udah hafalin lah gitu ya. Sama kayak kemarin gue habis dari Gias. Gue bilang, aduh sayang banget nih. Banyak banget sales ketika gue ajak ngobrol. Gue tanya-tanya. Kayak baca brosur jawabnya. Iya. No, you have to humanize it. Ya. Harus ada tone conversational. Number one, tone conversational. Itu sangat penting. Ya. Itu sering dilupakan. Gini deh, nonton siapapun pidato atau ngasih speech atau ngasih lecture di kantor, seminar, berapa detik deh. Begitu dia ngomongnya baca, 1, 2, 3, 4, main handphone. Ya. Yang ngomongnya kayak gue aja masih main handphone. Ya. Gimana yang ngomongnya tone-nya baca. Gimana presentasinya flat, gak ada intonasi. Number one,
tone-nya harus conversational. Whatever you have on your presentation harus bisa dimasukkan, dipresentasikan dengan cara dan intonasi yang conversational. Itu akan lebih enak. Number one. Kedua, gesture-nya, eye contact-nya. Dan itu semua harus dilatih. Like I said, dan selalu gue bilang, speaking is like cooking. Belajar masak sama Chef Renata hari ini, besok gak jadi Chef Renata. Ya. You gotta do it again, and again. Mas Kemal udah latihan berapa tahun mas? Gue pertama kali belajar itu tahun 99. Gila. 25 tahun Pak. Baru jadi kayak Mas Kemal ini butuh waktu 25 tahun. Sebenarnya gini. Gue tuh kan tadinya ngerasanya buat teman-teman yang mau jadi, yang manajer ke atas lah. Tapi saat ini gue ngeliatnya kayak, wow, gue kasihan ya ngeliat orang live TikTok. Yang lo bilang tadi bahwa semua ujung-ujungnya lah kita sendiri yang jualan. Live TikTok yang nonton cuma satu. Ya iyalah, lu ngomongnya jelek. Sorry itu sih gue ngomong apa adanya. Ngomongnya jelek. Ya, kita punya emping. Silakan tanya-tanya aja dulu. Silakan. Karena ada juga selalu sama ya. Nah, ya kita punya emping ya kak. Ada warna ada ini gini ya kak. Ya nih. Ya, kebayang kalau you do your presentation to someone who is very important. Yang you're looking forward to collaborate with. Tapi kita nggak ada nada excitementnya. Tapi mungkin kalau yang live TikTok kadang-kadang aku cukup paham bahwa dia tuh TikToknya live-nya seharian mas. Oh yes. Dibayar 8 jam kerja sih 8 jam. Tapi 8 jam ngomong mas itu capek itu. Capek banget, capek. Gila. That's why muscle-nya harus dibenerin. Muscle-nya gue bilang, gue pernah lihat ada yang teriak-teriakan. Ayo Juanda, gue bilang. Guarantee nih, 4 hari lagi suaranya serak. Suaranya serak karena dia ngomongnya gak pakai power. Dia pakai paru-paru bukan dia pakai paru-paru, bukan pakai perut. Dia pakai volume. Oh iya. Dia teriak-teriak. 4 hari, hari kelima suara habis. Let's say produknya bagus, orang suka, tapi suaranya habis, gak bisa live. There goes your product. Jadi pertama tone, number one adalah tone dulu. Yeah. Tone is very important loh, very important. Karena brand aja, gue dulu tuh suka VO. Iya. Voice over. Kebayang sih. Untuk iklan ya. Timbernya tuh dapet gitu. Gue sering banget VO untuk iklan. Banyak lah udah gue VO-in untuk baik itu radio ataupun call center juga gue pernah. Udah gitu untuk TVC juga banyak. Di situ gue belajar back then. Early 2000. Banyak sekali brand-brand itu yang nyari nada. Ya, nah nyari nada, nyari tone, intonasi VO. Biar apa sih? Akhirnya gue tanya sama agency, biar apa sih? Biar catchy Mas Kemal, produk nih pengen biar catchy biar mereka ingat. Nyambung tuh ke hari ini. Dan gue encourage orang, lu kalau ngomong gak ada nadanya, orang gak akan ingat. Contoh. Na. Itu nada dari kapan tahu sampai sekarang gak dirubah. Orang akan ingat. Ice cream. Na. Gak akan dirubah sama dia. Orang akan ingat terus sama nada itu. Oh, it's that Indomie. It's that ice cream. Gak akan. Nah, kebayang gak? Brand aja mereka berlomba-lomba cari lagi, bikin lagi ampe. Oke, ini orang ingat. Jangan dirubah. Nah, kebayang gak kalau kita ngomong Kemal Speaking Camp itu Pak adalah satu platform di mana kita ingin mengajak orang untuk berbicara. Untuk berbicara itu kan akan lebih menarik ya Pak agar pesannya 1, 2, 3 boom. Sedangkan orang-orang penting ini udah ketemu sama berapa orang yang sukses dan cara berbicara yang enak. Mereka punya barometer lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita ngomongnya udah gak enak, udah kelar. Mas Kemal pernah kepikir gak bikin live TikTok agency? Live TikTok agency no. Jadi langsung udahlah daripada, karena jujur aja. Ngelatih orang itu kan sumber daya manusia yang bisa pindah kerja kapanpun. Yes, betul. Misalnya saya pemilik bisnis seperti penonton-penonton punya bisnis. Saya tuh akan merasa sangat capek ketika daftarin. Ya udah deh, ini kamu belajar ya di Kemal Speaking Camp. Iya, dia udah pintar 3 bulan lagi dia keluar. Ya, betul. Nah, jadi saya pikir, aduh andai kata ya ada ya yang ngebantuin. Udahlah, saya gak terlalu peduli backgroundnya mau apa kek. Yang penting pokoknya udah bantu nih produk saya ini. Ini produk knowledge-nya. Nah, Mas Kemal kan punya timnya tuh, tentara buat udah nih tolong deh jualin deh. Belum kepikiran gue untuk bikin itu tuh. Tapi kalau dipikirin
Menarik gak? Wah, menarik sih itu. Menarik. Karena bedanya adalah Iya. kalau bikinnya pelatihan untuk konteks ini Iya. kan investasi. Ini investasi yang kita jadi resiko kalau Iya. dia pindah kerja gimana? Gua Banget. berarti bayarin dia dong. Banget. Apa yang ngikat dia gitu kan? Banget, betul. Terus kedua, kita juga punya banyak masalah di rekrutmen orang Yes, segala macam. yes. Gimana caranya kalau ada sepasukan orang yang udah siap jualin Udah ready apapun, ya? Udah ready ya? produk knowledge-nya siap, komunikasinya kenceng, Yes. bukan cuma tentang kebagusan studionya, tapi lebih ke karena kan jujur aja, TikTok itu sekarang algoritma satu hal, Ya. tapi kemampuan ngomong itu yang Betul. lebih penting. Exactly. Gue bilang kok jangan sampai jualnya begini dong. Oke kakak check out lihat dulu etalasenya. Ya mau nanya apa silakan. Sambil lihat handphone. Gue bilang eye contact yang nggak ada. Ya. Ngomongnya redundant. Gue pernah kepikiran apa yang gue bilang. Tapi untuk MC. Oh, maksudnya Pasukan MC. talent management. Yes gitu. MC satu hal, tapi TikTok live itu sekarang super hot. Ini banget sih. Banget nih. Kita bikin aja. Let's go. Karena menurutku itu sangat menarik. Modalnya sangat Gila, langsung ini. ke depan set. Pulpennya mana? Loh. Oh enggak, sekarang udah ETT deh. Iya. Oh, Desain ya kan. Iya. Tapi ini sangat menarik karena menurutku Indonesia masih sangat tertinggal untuk melihat SDM itu sebagai investasi. Banget. Investasi itu di mata orang Indonesia kebanyakan adalah gedung, Yeah. sistem. Yes, not the human. Bukan. Yep. Nah karena resikonya memang begitu, to be honest ya. Kalau kita ngomong TikTok live, Gen Z. Gen Z, ya. Gen Z 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Iya. Ya gimana pun mereka mau gaji yang lebih baik. Iya. Nah tapi kalau kita bisa bikin perusahaan itu, di mana orang-orang yang udahlah. Udah ada Tapi ini kita artinya. kayak jadi ngobrol terlalu banyak ya. Entar ditiru konsep kita ini. Enggak, Karena sebenarnya sudah ada beberapa ada. yang TikTok live agency. Tapi Tapi gue suka lihat kan tuh. Dan bahkan gue diajak. kemampuan komunikasinya itu masih kurang Nah kan. gue kan suka diajak tuh. Tapi gue nggak tahu apa sih TikTok agency itu, gue nggak tahu. Karena gue I'm too busy with promoting Kemal Speaking Camp, training people, creating awareness. Ya. Gue banyak diundang sama orang. Mas Kemal, join you sama kami gini-gini. Tapi I don't know what that agency is. Oke. Gitu. To be honest gue nggak tahu. Simpelnya mas, di bayanganku bisnis modelnya adalah gini. Ada bisnis yang Ini jadi kita spill aja nih. Oh iya, Kata ada lu spill ntar aja. ada yang niru. Karena aku punya strategi keduanya. Oke. Bisa jadi mereka calon investor kita juga ya. Oke. Karena kalau kita jalan sendiri kita bisa punya 10 studio, kalau sama mereka mungkin kita bisa punya 20-50 studio ya All kan. over Indonesia ya. Nah, bayangannya adalah enaknya satu. Kita buka studionya itu Oke. yang di daerah Jawa Tengah, Jogja. Iya. Ya itu nggak perlu terlalu Iya. berbiaya buat Iya. rekrut orang ya. Betul. Dan namanya studio bisa dimanapun. Iya, benar. Produk bisa dikirim. Kayak call center aja. Exactly. Produknya di Amerika, call centernya di India. Exactly. Iya. Itu yang mau kita Bahkan bangun. kemarin gue lihat ada customer service Zoom ya di Philippines. Iya. Yang jualan- yang kasir itu. Kasir itu Iya, yang itu iya, di iya. Philippines ya. Iya yang kasir pakai topi hitam. Iya. Iya. Nah di bayanganku adalah udah daripada pusing nih saya kasih deh. Berapa jasanya live ini kita bisa bikin live 24 jam. Kan TikTok selalu demand-nya tuh 24 jam. Yes, betul. Nah masalahnya nyari orang 24 jam itu human resource-nya aja kebingungan udah. Iya, betul. Biayanya terlalu mahal Bener. segala macam. Iya, Kalau kita bisa bikin biaya yang affordable, kita bikin shifting kerja dan betul. segala macam. Yang paling penting kuncinya adalah ini kan di komunikasi di orangnya. Iya, betul. Aku punya network yang membutuhkan jasanya. Mas Kemal ngerti cara ngetrain pasukan ini. Let's go. Sekarang. Iya kan? Notaris terdekat di mana? Ini serius. Iya, I think it's a good idea. Karena menurut aku ya. ya sebelum AI secanggih itu untuk menggantikannya. Karena AI juga ngeri loh. VO aja udah pakai AI kan? jujur aja kemarin aku baru ikut AICO. AICO itu punyanya Tommy Teja sama Renaldi. Foundernya mereka tuh komunitas AI terbesar. Oke. Dia udah setahuku dia lagi bikin semacam platform buat bikin kayak live orang yang ngomong gitu. Oke. Tapi sebenarnya itu bukan orang. Gokil. Tapi live terus. Gokil. Tapi kendalanya aku yang ngeliat platform yang mereka pakai itu jujur aja bahasa gaya yang ngomongnya itu masih agak kaku. Kurang humanize. Ya, tapi menurutku hanya butuh waktu berapa bulan buat mereka jadi lebih canggih. Benar. Kayak Kayak mereka butuh juga- di training kan? Radio juga ada kan? Iya. Yang udah pakai AI. Oh. Voice over Oh, event. sudah ada ya? Udah. Voice over event juga udah ada. Voice over event. Dan ini
ada tim ya kan, gue sering ketemu sama teman-teman IO sama WO gitu. Udah ada yang make juga. Terus ketika gue tanya kendalanya apa? Kendalanya mal kalau misalnya gue minta nih si komputer ngomong sesuatu yang aneh gitu, yang spontan. Ada kan ada beberapa announcement yang harus spontan. Kalau human kan bisa langsung adapt dan bikin. Dia langsung, tar dulu, gue ketik apa ya? Nah itu yang jadi masalah, gitu. Betul. Itu yang jadi masalah. Iya betul. Tetap masih butuh orang di situ. Yes. Dan to be honest, AI itu bakal efektif di negara-negara yang SDM-nya mahal. Indonesia SDM-nya masih sangat murah. Yang ketika kita compare sebenarnya bukannya pabrik-pabrik Indonesia belum mau pakai AI atau Internet of Things, tapi SDM-nya masih murah. Kenapa harus pakai AI gitu ya kan? Udahlah pusing amat SDM aja. Iya. Menarik. Alright, let's talk. Iya. Dan biasanya bisnis kayak gini tuh paling enak adalah jangan pernah bikin bisnis kalau belum punya kliennya. Sekarang berarti prosesnya adalah aku cariin dulu klien yang potensial, yang mau dibantu live TikToknya, mereka oke. DP mereka lah yang kita pakai buat bayar notaris ya kan. Let's go. Iya. Karena gini kan orang tuh nanya sama gue gitu. Mas kalau gue training sama lo, guarantee orang beli nggak? Gue bilang nggak. Itu sering loh orang nanya sama gue. Orang gue beli nih 140, udah 140.000, ditanyanya ngeri kan pertanyaannya kan. Guarantee gak? Guarantee gak nih? Kayak kesannya produk gue nih, video gue harganya lu udah beli 14 juta gitu loh. 140.000 aja yang nanya kayak gitu banyak bos. Nearly every day gue live. Garanti gak mas? Enggak, gue bilang gak garanti produk lu dibeli. Tapi ketika lu training bener-bener sama gue, lu sungguh-sungguh lu coba terus. Gue bisa garanti orang nonton lo, live TikTok lu jualan. Yang tadinya skip, setidaknya mereka nonton 2, 3, 4, 5 detik. Dan lu bagus lagi ngomongnya, mereka stay 6 detik, 7 detik, 8 detik, 9 detik, 10 detik baru mereka mikir, oh ternyata gue masih punya nih jemuran, gak jadi deh. Kalau langsung beli, no. Mendingan gue daripada deal sama orang kayak gitu, lu gak usah beli daripada gue repot karena 140.000, you know what I mean? Dan itu banyak orang seperti itu. Kita tinggal balikin pola pikir ke mereka begini. Sekarang saya kasih kamu aksesnya gratis, kamu pelajarin. Kalau misalnya kamu pakai dan kamu nggak bisa jual, berarti kemungkinan besar itu memang produk kamu bermasalah. Karena jujurnya banyak orang ujung-ujungnya lariin itu ke skill komunikasi. Padahal dari awal positioning bisnisnya nggak jelas. Banget. Jadi yang dijual sebenarnya apa sih gitu? Kayak jangankan komunikasi, diskon 50% aja orang juga belum beli karena nggak ngerasa. Jadi kamu tuh bisnisnya apa? Produk kamu? Oh gitu. Iya, nggak dulu deh ya. Aduh. Jadi kak, kami jual ini kak. Ini ayam khusus yang hanya dikasih makan kacang hijau. Jadi ayam ini mengandung vitamin EKC. Betul. Vitamin EKC ini bagus buat sel-sel ampriotit. Wah. Kayak itu apa nih? Maksudnya sel ampriotit. Kita mau komunikasi kayak apa? Orang masih ngerasa ada gak sih kebutuhannya ayam yang khusus dikasih makan kacang hijau? Ngerti? Maksudnya kadang-kadang tuh terlalu complicated. Dan gak langsung ke benefit buat kita apa. Jadi dari sisi bisnisnya pun udah ngaco. Betul. Jadi dari sisi bisnis positionnya cuman begitu doang. Iya. Menarik. Itu. Jadi banyak banget yang nanya ke gue. Ya pelan-pelan gue ngerasa sih kayak sampai sekarang. Apakah semua orang udah ngerasa paham butuh ilmu ini? No. Sampai mereka kena batunya baru mereka akan, gue butuh lo mal. Gue butuh belajar sama lo. Tapi let me tell you one thing, lu belajar hari ini besok gak langsung bisa. Exactly. Itulah kenapa kita butuh bikin si TikTok live agency itu. Live agency. Karena gimana pun ini kan harus gak bisa diajar cuma 1 jam. Gak bisa. At least kalau dilatih terus bareng-barang udah kerja sama Mas Kemal 1 tahun. Ilmu yang dia dapat udah ribuan puluhan ribu jam mungkin. Banget. Nah dengan dia punya puluhan ribu jam. Nah itulah PR kita buat bikin dia stay di tempat kita. Entah apapun caranya. Yes, betul. Ya yang mungkin nggak mau diinvest sama orang-orang di perusahaan yang ngerasa ya ampun saya mau mana mungkin gimana caranya saya satu karyawan doang live TikToknya terus saya harus latih mereka ribuan jam gimana saya nggak masuk akal buat saya. Tapi saya juga bisnisnya mau berkembang. Kebutuhannya ada. Nah benar. Menarik. Let's go. Menarik. Nah, kita lihat di kolom komentar ya kan. Ada yang mau join langsung jadi hostnya. Oh lebih menarik lagi. Membuka lapangan kerja langsung. Iya bener. Karena gue ngeliatnya juga ya teman-teman yang bisa at the end of the day kan gini. Gue mau jadi afiliator bang. Gimana caranya bang? Ya gue bilang gini. Yang namanya orang jual mic di TikTok tuh banyak. Tapi mentality lo gimana caranya? Dia belinya dari gue bukan dari yang lain. Padahal produknya sama persis. Sama persis. Jadi yang ngebedain apa? Yang ngebedain the way you talk. Exactly. The way you talk, that's it. Orang harganya sama. Sama kayak misalnya gue ngajar, let's say gini. Kemarin gue sama Honda.
Yang jual Brio banyak. Ya. Mau itu di Sunter, BSD, semua punya Brio. Ya, tapi kan mentalnya harus gini. Gimana caranya gue engage sama orang ini ketika oke, gue mau beli Brio, ingatnya sama gue. Ya. Bukan sama sales yang A, yang B, yang C. Ya. Karena gue engage. Dan ini menurutku kompetisi yang sehat. Aha. Karena kalau begini cara pikirnya, Ya. orang akan mencari cara yang lebih baik untuk berkomunikasi. Hasilnya Ya. service excellent yang lebih baik. Betul. Kalau misalnya kita nggak pakai komunikasi, orang cuma main apa? Satu, perang harga. Nah, itu. Itu. Kenapa beli di saya? Ya. Karena saya lebih murah. Ya. Beliau di sana 173, saya di sini 172,5. Samping bilang ya udah saya 172. Oh ya udah saya 171,5. Kelar. Atau ya udah kenapa beli di saya? Ya karena saya kasih service plus ya kan. Ya. Nah, Ya. Dan udah the business is done dari Ya. situ. Sama kayak restoran juga kayak gitu kan. Banyak restoran yang oke, rame kenapa? Harganya diturunin, nasinya diiniin, tambahin ini. dan tapi itu bad for business. bad for menurutku ya. business. Ketika dihitung, damn nggak nemu lagi Iya. angkanya. 1 bulan, 2 bulan, Iya. bye. Dan yang bikin perusahaan Eropa rata-rata survive adalah nih kita ngomong belak-belak deh. Iya. Giliran orang kita beli pisang di pasar, Aha. 15.000 ditawar Ya. jadi 12.000 Ya. karena dia bilang di samping jual 13.000. Satu sisir. Satu sisir. Pas dia belanja ke mall, Aha. dia waktu beli air mineral Iya. di restoran harga 18.000, dia beli-beli aja. Beli-beli aja. Dia nggak tawar kan? Yes. Karena ada branding di situ. Betul. Ada value di situ. Iya, iya, Nah, added value inilah yang orang ngerasa ya gimana pun prinsipnya harus paling murah. Iya betul. Tapi murah itu nggak satu-satunya value yang bisa dijual. Banget. Value lain adalah skill komunikasi dalam menjualnya. Yes. Harus kita akuin TikTok Live itu jadi salah satu sarana menjual yang paling Banget. efektif sekarang. Go Google it. Gue selalu bilang juga sama teman-teman yang ikut kelas gue atau gue diundang sama perusahaan. Kalau masih nggak percaya bahwa berbicara bisa ningkatin sales, pernah nonton ini nggak? Undercover Boss. Enggak. Nah, Undercover ya, yang dia nyamar yang dia jadi nyamar karyawan bawa ya, ya, owner, ya. nyamar. Ya. Silakan tonton bagian 7-Eleven. Oke. Karena bosnya, ownernya kan nobody knows ownernya Ya, 7-Eleven ya. siapa Dia itu? nggak kayak Elon Musk, nggak Ya. kayak Bill Gates, ya mungkin nggak kayak yang punya Apple, ya Steve Jobs, almarhum Steve. Orang they know, tapi siapa sih ownernya 7-Eleven? Nah, you know what happened? Dia kaget karena dapat report. Kenapa ya? Kok 7-Eleven ini sales kopinya tinggi banget? Dia kaget. Di kamera dia bilang loh, kan kita nggak jual kopi yang enak. He said that loh. He said that. Ownernya. Iya. Ya kopi biasa aja lah We're gitu ya. convenience store. I mean, our strength is not coffee. Kejual per hari 2.000 cup. Meanwhile dia bilang, lah kiri kanannya juga ada loh. Karena di Amerika kan Sevel kayak Alfamart di mana-mana ada. Tapi kenapa spesifik ini yang rame? Turun gunung dia. Undercover, dia lihat ternyata ada satu orang Satu orang. yang punya skill enak banget. Hi Mike, good morning. What do you want? Hi, how you doing? Ngomongnya kayak gitu. And that Attitude juga person- positif banget ya. That person is called Debra. Jadi gara-gara Debra itu. Dan Debra itu diajak sama dia ke headquarters untuk nge-spill semuanya. Sama dia dijadiin bahan untuk semuanya. Dan itu peningkatan ke seluruh 7-Eleven ya. Yes. Oh, wow. Gila ya. Pertanyaannya. Gila Pertanyaannya tuh. gini. Debra ini born or made? Born. Apakah kalau kita made people yang memang sulit berkomunikasi, Ya. ya tentu kan akan capek dan dia mungkin bisa tapi harus memaksa diri banget. Betul. Tapi kan mungkin ada orang yang memang suka, Ya. memang terakhir untuk itu. Betul. Yang tinggal diutilisasi sedikit udah langsung maksimal gitu Exactly. ya. Itu berlaku seperti itu Mas ya? Sama. Karena ini, balik lagi ini adalah skill. Gue gak suka masak. Mau yang ngajarin Chef Juna pun gue gak akan mau. Gue gak akan enak. I see. Karena gue gak suka masak. Ya. Right? Balik lagi. Cuman masalahnya apa? I'm sorry to say, this is 2024, Ya. 2025, so on and so forth. Ya. This is a skill di mana lo harus, bos. Ya. Kita udah masuk ke era itu. Ya. Kecuali kita punya uang terlalu banyak. Ya.
Saya terlahir dengan 30 triliun. Ya udah. Tutup mulut setiap hari gak ada Udah. masalah. Sit back, relax. Tapi kalau kita Ya. mau struggle di sini, kemampuan komunikasi di semua lini dibutuhkan. Yap. Balik lagi, setiap kali gue diundang, gue selalu bilang, it's up to you. Lo mau percaya sama gue atau enggak dengan teori ini silahkan. Tapi in my opinion, the year of 2020, bahkan udah dari 2021, maybe 2020, ini adalah skill. Speaking skill adalah skill pendamping nomor 1, skill utama lo. You name it. Ya. Apa? Bartender, barista. Ya. Skill berikutnya apa? Speaking Ya. skill. Barber, Model. waiters. Sekarang model di foto aja nggak cukup. Dia harus bikin konten. Dia harus bisa ngejelasin, bisa ngomong. Ya. Skill pendamping. Ya. Nomor 1 apa? Berbicara, bos. Ya, make sense. Everything. Berbicara kan kadang-kadang juga nggak yang tertampil hanya di mulut, tapi juga mikro ekspresi dan gestur tubuh. Yap. Itu dilatih juga gak? Dilatih. Intonasi akan memberikan ekspresi. Oh. Hai, apa kabar? Tapi di kemalspeakingcamp.com belum ada yang gestur tubuh dong. Gestur tubuh yang tadi, gestur tubuh tidak ada. Bagus. Supaya itu eksklusif, hanya talent-talent kita yang nanti punya pelatihannya. Gestur tubuh nggak ada karena simple. Yang tadi gue bilang tadi. Udah, that's it. Ya, That's it. Tapi ekspresi, ya, kan orang bilang ekspresi itu gimana sih mah bisa dapat ekspresi yang enak? Intonasi. ya, Nah intonasi itu yang lu harus drill biar gitu. ya. Karena nggak ada orang bisa punya ekspresi, halo selamat datang di Garuda Indonesia. Tapi dia nggak punya tone, nggak bakal bisa. Ya. Dia mau punya tone yang enak, tapi nggak ada ekspresi, nggak mungkin. Tone yang enak akan nyambung ke ekspresi yang enak. Menarik. Gila ya, badan kita tuh luar biasa loh. Ini agak nakal pertanyaannya, tapi aku cukup tertantang buat bertanya ke Mas Oke, Kemal. Mas go Kemal sudah berkeluarga, aku sering lihat konten sama istrinya gitu ya. Iya. Ketika terjadi konflik, kemampuan komunikasi pernah gak menyelamatkan Mas Kemal dari konflik keluarga? Yes. Dan seberapa penting itu dalam konteks personal relationship? Gini, kalau misalnya kita ngomongin tentang nikah, ya kita ngomongin pernikahan. Balik lagi, orang nanya sama gue, Mal, gue sama istri begini. Mal, gue sama pacar gini. Teori gue hanya untuk branding, jualan, dan lain-lain. Begitu masuk ke ranah istri, kayak kalah tetep deh. Oh gitu ya? Jawabannya sangat aman. Aman. Oh. Karena kalau udah pakai istri agak sulit ya. Mendingan kita sama investor. Nah, you use that theory ya. Tahu kenapa aku nanya? Karena maksudku kadang-kadang buat kita tuh bisnis itu hal yang penting. Ya. Tapi kadang-kadang seperti mendidik anak, Ya. itu hal yang jauh lebih penting. Kalau misalnya bisnis nggak semua orang bisa berbisnis, kalau nyari kerja nggak semua orang lagi nyari kerja. Ya. Tapi untuk berinteraksi dengan keluarga, Ya. semua orang butuh. Betul. Kalau menurut saya bisnis itu penting, tapi mendidik anak jauh lebih penting. Karena faktanya kalau disuruh pilih, pada ujungnya Ya. anak itu ditorongin pistol, Aha. terus dikasih surat resign gitu. Ya. Anakmu saya bunuh atau surat resign. Ya udah pasti kita nggak pakai mikir ya resign lah, gue bisa cari kerja kapanpun, ya kan? Iya. Bahkan kalau kita disuruh potong satu tangan kamu, atau anakmu saya, pasti kita langsung potong satu tangan kita. Iya, pasti. Kita tuh sangat percaya bahwa anak itu penting. Tapi cara kita berkomunikasi sama anak seringkali salah. Padahal kita tuh maksudnya bener. Iya. Kita pengen ngomong yang baik. Betul. Tapi kita gak ngerti cara ngajarnya gimana, cara ngomongnya gimana. Nah itu, kalau di gue, istri gue gak bisa tuh ngejelasin ke anak gue. Gue yang ngomong. Berarti ini bisa dipakai kemampuan speaking skill ini untuk ngomong ke anak. Kalau anak itu kan butuh storytelling. Ya. Butuh why-nya. Ya. Gak cuman, jangan dibanting. Nah, harus dijelasin. Jangan dibanting kenapa. Ya. Dan kenapanya harus nyambung sama Ya. bahasanya dia. Ya. That's why you need to learn how to elaborate atau improvisasi. Itulah kenapa sebenarnya aku nanya anak. Aku tuh cuma pakai reverse engineering aja. Kalau buat anak itu berhasil, maka buat karyawan akan jauh lebih berhasil lagi. Kalau kita bilang anak itu jangan, tapi kalau kita ngomong ke karyawan itu jangan, ya kita jangan mikir kenapa ya kok karyawan saya nggak nurut. Ya karena dipakai buat anak aja yang hidupnya bergantung sama kita sepenuhnya, yang dia nggak bisa resign atau pindah keluarga, itu nggak berhasil. Apalagi buat orang yang akan bisa resign kapanpun saat dia nggak suka sama kita. Make sense. Jadi terkadang kalau kita bisa pakai speaking skill itu masuk ngomong ke anak kita berhasil, itu akan paralel ke karyawan
Kalau ke karyawan kita udah bener, Ya. belajar ini awalnya mungkin orang belajar di kemalspeakingcamp.com buat bisnisnya, buat Ya. pitching. Ternyata kok keluarga saya jadi lebih baik. Wow. Iya kan? You know what? Yang penting adalah yang unik apa ya? Gue itu lu pernah nonton Hitch nggak? Will Smith. Oke. Dia sebagai konsultan untuk orang biar nggak dapetin cewek. Oke. Hitch, right? Hitch kalau nggak salah Hitch iya. namanya. Nah itu tiap hari ada yang nanya ke gue, Bang gimana cara deketin cewek? Ya. Bang ngomong, ini tapi masih skala cewek ya, masih ngedeketin. Dan ini banyaknya cowok-cowok. Sampai gue kepikiran loh sama temen gue, bikin apa ya? Kelas, tapi offline. Ya. Gimana caranya lu ngobrol sama cewek? Nih, Karena banyak banget orang yang gugup. kalau kayak begini Mas, kalau kita mau bikin, Iya. menurutku nih yang seksi tuh begini. Gimana? Kita bikin, ini kan dari speakingnya, Iya, aku iya. dari sini bisnis model. Oke. Akan sangat menarik kalau kita bikin pelatihan public speaking, pelatihan speaking skill Speaking skill, thank buat you. hubungan personal, Aha. laki-laki perempuan, tapi langsung di pertemuan offline Aha. atau di online yang Ya. langsung dipertemukan ke lawan jenisnya. Hmm. Jadi ceweknya juga belajar, Aha. cowoknya juga belajar, pas praktek sekalian. Kan tujuan mereka buat ngomong sama cewek. Betul. Bisa jadi mereka kepikir buat belajar ngomongnya tapi juga belum tahu ceweknya yang mana. Benar. Nah ini ceweknya juga kepikir mau ngomong sama cowok. Wah. Langsung kita temuin seret yang iklan. Wah banyak itu bisa bright story kita tembak ya kan. Ya kan wedding diamond jewelry. Ternyata amal lo tuh semuanya langsung jadi bisnis ya. Harus harus jadi duit. Yoi. Karena minggu depan faktanya gue sini itu. lagi kan. Tapi yang ini nih yang cewek ini kadang-kadang ya itu Ya. orang tuh di dunia ini aku lihatnya di berbagai negara Hmm. selalu entah gimana pola pikir kebalik yang sangat penting biasanya disepelekan, take it for granted, Ya. nafas penting banget, kesehatan. Ya. Tapi giliran yang nggak penting dikejar mati-matian, gaji 3,5 juta, Iya, iya. ngorbanin, ya dibayar 3,5 juta buat manjat tower nggak pakai safety, Iya, dihajar. Ya. Jadi poinnya ya udah yang penting dapat duit, gaji buat keluarga. Tapi keluarga juga nggak dijenguk. Iya. Katanya kerja buat mamahnya. Aha. Tapi mamanya juga ditelepon sebulan sekali karena dia udah terlalu capek kerja. Ya, ya. Terus mamanya udah meninggal lah ya. Ya. Dia ngerasa kayak, lah selama ini gue kerja buat apa kalau gitu. Itu. Mas Kemal, Yes. karena kita ngobrol udah makin dalam. Aha. Sebenarnya ini mungkin udah cerita lama. Ya. Tapi kan kita semua tahu Mas Kemal itu dulu punya tubuh yang Oh, oke. sangat besar. Ya. 120 kilogram yang lalu ya. Wow, 120 kg. Right, yeah. Tapi itu udah sering dibahas dan Sering, itu udah cukup lama. Pertanyaan pertama adalah yang aku mau gali lagi, Apa tuh? apa yang membedakan hubungan personal Mas Kemal dengan keluarga dulu dan sekarang dari sudut pandang perubahan berat badannya? Oke. Kalau hubungan gue sama keluarga, Ya, bisa orang tua, bisa mertua, seipar. ya. To be honest sih, gue lebih menyehatkan keluarga gue. Impactnya ada buat Impactnya ada. mereka juga ikut. Mereka juga Gaya ikut. hidup. Mereka juga ikut. Mereka juga concern. Mas ini sedot lemak bukan? Oh enggak. Gue ke dokter Pakai gizi. suntik-suntik, Oh enggak. Zero suntik. hanya makanan aja dulu. Makan aja. Jadi gue benar-benar ke dokter gizi, diatur makannya. Jadi keluarga gue tahu what I ate, ya, how dan when-nya mereka tahu, gitu. Jadi anak gue tuh udah tahu bahwa oke, nggak boleh makan. Papa makannya begini, karena dulu papa begitu. Gitu. Jadi udah tahu tuh. Dan ini bukan ke gue doang, ke tante gue, ke om gue, sepupu-sepupu yang mulai ya balik lagi ya, mulai mereka termotivate untuk ikutan dan lain-lain. Tapi ada juga yang berhenti di tengah jalan banyak. Tapi impactnya sih seperti itu, dari gue berhasil nurunin berat badan itu gak usah ke keluarga doang sih. My surroundings di kantor, ya itu 4-5 orang kali Ya. lost their weight. Karena kenapa aku nanya ini? Hah? Mas Kemal ini orang yang sangat energetik. Harus diakui lahir dengan bakat berbicara menurutku. Tapi terus dilatih juga jadi Yes. makin luar biasa. Ya. Kendalanya adalah Mas Kemal ini dari secara fisik aja kita bisa lihat untuk dari 120 kilo ke sekarang ya mungkin berapa 70? Sekarang gue 80. di 68. 68. Ya. Dari 120 itu turunnya. Wah, Hampir satu orang ya. Iya. Iya, satu orang yoi. kendalanya adalah nggak semua orang punya drive sebesar itu. Iya, Walaupun ibarat kata kepepet, nggak semua orang yang kepepet punya drive sebesar itu. agree gue. Nah, kadang-kadang buat orang yang punya drive besar, everything is possible. Iya. Buat Mas Kemal,
pemalu introvert bisa langsung belajar ngomong. Harus. Karena ya everything possible dari 120 gue 68. Betul. Tapi kita ketemu sama orang-orang yang drive-nya gak sebesar itu. Ya. Jangan kan 120 ke 68. Ya. Dari 70 ke 68 aja. Ya. Cuman beda 2 kilo ini. Ya. 2 tahun gak turun-turun itu. Ya, ya. Jadi apalagi kalau mereka mau ngomong tentang kemampuan berbicara depan umum atau ngomong sama orang baru apa. Terlalu jauh. Ya. Ini pertanyaan terakhir. Boleh gak Mas Kemal share secara khusus ke teman-teman? Gimana punya drive sebesar itu? Oke. Yang terbukti dari secara fisik 120 kilo. Ya. Jadi seperti ini dan dipakai buat sangat banyak hal. Silakan Mas. Drive gue cuma satu sih. What triggers me adalah happiness. That's it. Happiness. Happiness itu, gue gak mau menjadi orang yang egois. Happiness ini harus gue kasih ke anak gue juga dan ke keluarga gue. Gitu. Happiness seperti apa nih? Gue bisa sama anak gue main bola. Gue bisa main gulat di kasur sama anak gue. Yang sebelumnya gue gak bisa. Gue bisa main roller coaster sekarang sama anak gue. Yang tadinya gue gak bisa naik roller coaster. That kind of happiness. Pada saat when I was 120 gak bisa. Happinessnya di mana? Ngajak makan. That's it. Tapi ketika ada acara father and son football. Itu gue gak bisa. Father and son trekking. Jalan-jalan. Itu gue gak mau. Jadi what drives me is happiness. Itu. Kedua apa? Ketika disambungkan ke kenapa sih Mal lo kok kayak kerja keras terus kayak you do this, you want people to be success. Karena gue tahu ya gimana ya, success will lead you to happiness. Dan happiness itulah yang gue pengen kasih ke anak-anak gue, ke keluarga gue to be honest. I travel quite a lot. Karena gue dari keluarga dengan background, we travel a lot. Of course, I don't have that 30 triliun. I gotta work hard for me to travel. And I want to show my kids the world. Kemarin gue habis dari satu kota, di mana gue tahu di kota itu kita bisa berenang langsung di danau pakai sepeda blur. I want them to have that experience. Ke kota naik sepeda, you can't do that in Jakarta. Begitu ngeliat ada danau, nyemplung langsung. Ada sungai, nyemplung langsung. And we have to travel quite a long untuk itu. Tapi I work hard so my kids will have that experience and happiness. Gue gak tahu akan berguna apa. Ya, tapi hopefully it will be useful in the future. Karena gue sendiri. Of course. Gue sendiri dari kecil sudah diajak sama orang tua gue jalan-jalan. Ya. Mau itu ke Samarinda, ke Tasik, Cadas Pangeran. Ya kalau Singapura ya udah Singapura, ya Australia. Tapi ke kota-kota kayak sampai gue dibawa sama orang tua gue ke Balikpapan, ke Samarinda. Itu kan bukan satu hal yang. Ya. Bali oke lah ya. Ya. Tapi itu Samarinda ngapain orang tua gue. Jalan di Sungai Mahakam, makan sate payau, sate rusa by the way. Back then. Gue yang okay, and I want to give that to my kids juga. Ya. Itu sih. Very interesting. Teman-teman, Fox, kalau kita ngerasa apa yang kita bisa hasilin hari ini sudah cukup baik, sudah cukup lah. Ngapain lagi belajar speaking skill? Mungkin kita harus sedikit berpikir, kalau kita belajar speaking skill, negotiation skill, entah dimanapun ya. Salah satu bisa jadi di Kemal Speaking, tapi ini kan bukan kontrak kerjasama untuk kita promosin nggak. Mau belajar dimanapun bisa di Kemal Speaking Camp, Kemal Speaking, Kemal Camp, sama semua Kemal. Tapi you can learn with anyone. Yes. Anyone, seriously. Tapi poinnya kalau kita punya kemampuan speaking itu mungkin bisnis kita sedikit bisa maju. Tapi kalau sedikit aja maju, itu bisa ngasih kehidupan yang lebih baik buat seenggaknya keluarga kita, atau seenggaknya buat karyawan kita. Kalau bisnis kita sedikit lagi lebih maju. Betul. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye Fox.